Oke, selamat sore rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di sore ini, teman-teman sekalian, dalam acara ya School Leaders Talk. Ini adalah episode kedua School Leaders Talk yang mana kita sudah mulai kemarin di minggu kemarin kita kehadiran tamu seorang leader terbaik yang kita punya, telah berbagi bagaimana sih mengelola situasi pandemi ini menjadi momentum yang justru malah semakin mendekatkan dan menguatkan potensi-potensi para peserta didik dan guru-guru sekalian. Nah, di episode 2 kali ini kita akan menghadirkan sosok leader yang memang cukup sangat mumpuni di tema yang kita ambil. Kita mengambil tema tips atau strategi mengelola mental health selama PJJ. Rekan-rekan sekalian, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi yang sudah ada di Facebook ya. Selamat menyimak dan mudah-mudahan nanti nggak cuma mendengar dan menyimak saja, teman-teman juga bisa berpartisipasi, bisa bertanya langsung kepada pemateri di sore hari ini tentang bagaimana sih mengelola emosi, bagaimana sih membangun mental health bagi para siswa dan guru selama PJJ. Nah, satu hari kemarin saya baca berita yang cukup mengenaskan, cukup menyedihkan di detik.com, dan di hari ini juga saya melihat di beberapa status teman-teman di Facebook, yaitu seorang siswi SMA di Bone, Sulawesi Selatan bunuh diri. Bunuh diri karena stres karena menghadapi pressure PJJ, pressure tugas-tugas sekolah yang dia tidak dapat selesaikan dengan baik, terkendala kuota, tugas yang menumpuk, minim interaksi, akhirnya kita harus kehilangan adik kita yang duduk di bangku SMA, yang melakukan bunuh diri menggunakan menenggak racun. Ya, mudah-mudahan adik kita tenang di sana, dan mudah-mudahan ini terakhir kalinya, berita terakhir, kejadian terakhir terkait siswa harus mengalami hal yang tidak kita inginkan ini. Tidak lama setelah PJJ ditetapkan, Komisioner KPAI di bidang pendidikan juga merilis fakta mengejutkan bahwa 79,9% anak-anak kita stres menghadapi PJJ yang cenderung hanya mengerjakan tugas-tugas dan tugas. Minim interaksi, terlalu banyak pressure sehingga anak stres. Nah, bagaimana kita, para guru, para kepala sekolah, para orang tua, menyikapi ini semua? Ya. Jadi, kira-kira ini salah siapa? Ya, tapi dalam konteks sore ini kita nggak ingin mencari siapa yang salah, tapi kita ingin cari solusi, kita ingin mencari inspirasi dari sosok orang yang memang punya pengalaman dalam mengelola tim, guru dalam hal ini, punya seorang leader yang punya pengalaman dalam mengelola siswa, karena beliau punya experience, punya pengalaman menjadi seorang leader di sebuah sekolah yang faktanya stressful-nya rendah, ya, dan cenderung PJ-nya berjalan dengan lancar. Dan beliau juga sosok seorang ibu yang punya 2 orang anak yang sedang sekolah, yang mana mungkin kalau dari pressure-nya sama, tingkat stresnya sama, tekanannya sama. Dia juga seorang istri yang harus melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang istri kepada suami, yang mana tugas-tugasnya sama, bebannya sama. Nah, bagaimana beliau mengatasi ini semua, membangun mental health bagi dirinya, bagi timnya, dan bagi siswa-siswa di sekolahnya, ya, kita akan undang pemateri kita pada hari ini, ya, pada sore hari ini, 19 Oktober, yaitu Miss, ya, saya biasa memanggilnya kakak sebenarnya, ya, tapi kali ini saya akan panggil beliau sebagai Miss Caroline, ya, Miss Caroline Wijanarko. Saya akan invite untuk hadir bersama kita semua. Jadi beliau secara background dan pengalaman memang sangat tepat di topik yang kita ambil saat ini, yaitu beliau telah meluluskan S1 psikologisnya di salah satu universitas terbaik di Jakarta. Beliau juga telah melanjutkan magister pendidikannya di Manila. Beliau juga punya pengalaman mengajar, memimpin SD, memimpin SMP dan SMA. Sehingga dari sudut pandang itu beliau akan berbagi pengalamannya, kira-kira bagaimana sih mengatasi, mengelola mental health bagi siswa-siswa di sekolah supaya nggak terjadi lagi yang muncul di berita di kemarin malam, ya. Oke,
sudah hadir bersama kita. Halo, selamat sore Kakak, ya Bis ya. Halo, selamat sore. Apa kabar? Ya, kabar baik, Fadil. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah mau bergabung di sela-sela kesibukannya sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang luar biasa pasti tantangannya, tapi menyempatkan diri untuk berbagi dengan teman-teman di School Leaders Talk episode 2 dengan tema bagaimana sih mengelola mental health untuk guru dan siswa selama PJJ ya. Boleh saya dulu dong Kakak nih di viewers kita yang udah bergabung di Facebook ya. Silakan Kakak. Oke, terima kasih. Selamat sore, Fadil, dan selamat sore juga teman-teman yang udah bergabung. Memang menarik ya kalau kita bicarakan mengenai mental health. Karena gini, kalau saya lihat kenapa ini menjadi suatu hal yang menarik, karena PJJ, pembelajaran jarak jauh ini kan adalah suatu hal yang baru buat semua orang. Ya, memang mungkin nggak semua orang itu asing terhadap teknologi. Tetapi ketika kita belajar secara online tanpa disuplementasi dengan pertemuan offline, kayaknya baru kali ini nih sepanjang saya hidup lah ya. Dan sepanjang adanya internet ya. Jadi kita masih bersyukur juga karena ada internet. Coba bayangkan kalau ketika wabah Spanish flu terjadi 100 tahun yang lalu di mana sekolah juga ditutup dan lain sebagainya, mungkin kan tidak bisa ada pengganti kegiatannya. Nah, jadi memang ini adalah banyak sekali pro dan kontranya, dan kalau PJJ-nya ini, pembelajaran jarak jauhnya ini mungkin berlangsung 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan mungkin oke ya. Tapi kayaknya ini sekarang sudah masuk 7 bulan ya. Wah, udah 7 bulanan nih. Dan mungkin kita jadinya kayaknya kalau para pendidik kan di awal-awal masih mengira kayaknya nanti Juli tahun ajaran baru udah normal deh ya. Ternyata enggak ya. Kayaknya mungkin nanti bulan 9 ya kayaknya bisa. Taunya enggak. Nah, sekarang kita kalau ditanya kira-kira kapan sih sekolah kembali normal? Kita udah jawabannya nggak tahu ya, karena kita nggak pernah tahu ini sampai kapan. Dan memang mental health ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Sekarang kita coba lihat dulu mungkin dari sudut pandang anak-anak ya, karena memang kita, kalau prinsip saya gini, orang dewasa harus lebih ngertiin anak-anak. Karena apa? Karena kita pernah jadi anak-anak, kita pernah jadi remaja ya, kita kurang lebih tahu rasanya gimana. Tapi kalau anak-anak nggak pernah jadi orang tua, nggak pernah jadi orang dewasa, jadi mereka sulit mungkin untuk berempati dengan kita. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang anak-anak, memang kalau ditanya anak-anak stres apa enggak, mungkin ada ibu-ibu yang bilang enggak ada stres, Bu. Anak saya tiap hari main game, tiap hari nonton itu, nggak ada stres. Dia mana tahu itu stres, orang tuanya lah yang stres. Mungkin kehilangan penghasilan, ataupun mungkin belum lagi orang tuanya stres ngeliatin anaknya ada di rumah, ya. Mereka, orang tua mungkin merasa bahwa mana ada sih anak stres, anak nggak ngerti apa-apa, dia kayak happy-happy aja tuh. Dia ada tugas atau apa juga mamanya yang stres. Mungkin kita mengira demikian, tapi sebenarnya anak-anak pada dasarnya mengalami stres juga, yang juga mungkin tidak semua dengan pandai mengekspresikan stres mereka. Bayangkan ya kalau kita berada di posisi anak-anak. Anak-anak di usia SD mungkin dan mungkin remaja ya, itu tugas perkembangan mereka, tugasnya itu adalah berinteraksi loh. Tugasnya berinteraksi sosial. Ya, mereka akan kita mungkin lihat kalau mereka udah masuk usia 12 tahun, 13, 14, ya mereka sudah mulai mencari identitas dengan kelompok teman sebaya, ya peer group, ya. Dan ini mereka nggak bisa lakukan. Nah, itu stres yang mereka hadapi. Belum lagi kalau mereka online learning, kita rasa mungkin anak-anak nggak stres, tapi stres juga. Kadang-kadang gurunya juga sinyalnya nggak jelas, kadang gurunya juga permintaannya naujubillah banyaknya ya, suruh begini suruh begitu ya, kadang-kadang buat mereka duduk terus di situ ya. Kemarin baru anak saya protes, ini pelajaran olahraga online terus begini buat apa nih ya, tetapi mau tidak mau harus dilakukan ya, karena kalau enggak semuanya akan hilang begitu. Nah, jadi mereka sendiri mengalami stres dan kecemasan, dan juga tidak bisa bertemu dengan teman, belum lagi mungkin yang ada
mereka excited ya, mungkin pada acara-acara tertentu ya, seperti kita ketahui PJJ kita mulai dari bulan Maret. Mungkin di bulan 6 sudah ada yang sangat excited mau wisudaan ataupun mau lulusan ya, ataupun mau ada pentas seni, performance dan lain sebagainya. Itu semua yang mereka sudah latihan, sudah rencanakan ya, mau konser, itu semua tiba-tiba hilang gitu saja. Belum lagi ada yang rencana nanti aku ulang tahun, mau ke rumah teman, mau ngundang teman ke rumah, mau ngapain, juga tidak bisa. Belum lagi ketemu mamahnya yang tadinya lemah lembut, tetapi sejak era PJJ ini mamahnya juga berubah, jadi ganas. Ya, sampai ada anak bilang, "Mamah tidak cocok jadi guru." Ya, karena mamah marah-marah terus ya, dan banyak sekali orang tua yang bertanya, "Sebenarnya wajar nggak sih kalau saya stres ngajarin anak di rumah?" Orang tua juga wajar mengalami stres. Karena apa? Orang tua kan memiliki pengharapan kepada anak. Berbeda ya dari guru yang memang menjalankan tugas mengajar itu sebagai profesi dan memang memiliki sudut pandang yang begitu netral ya. Tetapi kalau orang tua pasti posisinya berbeda ya dari seorang guru yang menjalankan tugas mengajar sebagai profesi. Nah, di sini kita melihat sudut pandang orang tua sekarang. Ya, orang tua juga stres ya. Dan hukum dari stres itu apa? Stres itu kan tekanan. Kalau tekanan itu arahnya kemana? Ke bawah ya, ke bawah. Jadi kalau orang tua stres biasa yang dijadikan pelampiasan stresnya juga adalah anak-anak. Mungkin orang tuanya jadi ngamuk-ngamuk nggak jelas, ya ini salah itu salah ya. Belum lagi orang tua yang harus bekerja. Kalaupun orang tua tidak bekerja pun, pasti ada tugas dan tanggung jawab yang biasa dia lakukan di rumah. Dan Ya, sekarang tidak ya. bisa dilakukan secara leluasa karena anaknya juga meminta perhatiannya. Belum lagi kalau anaknya 5 ya, terus usia SD, TK, wah udah deh selamat ya. Orang tua benar-benar perlu banyak sekali melakukan ritual ataupun punya suatu cara atau strategi untuk bisa memanage atau mengelola emosi mereka. Kalau enggak, anak membuat orang tua stres baliknya lagi juga ke anak-anak kita. Nah, orang tua juga karena di pandemi ini ya, orang tua juga kan pemikirannya pasti lebih kompleks. Ada yang berefek pada pekerjaan ataupun keadaan ekonomi, itu nambah lagi faktor stresnya. Belum lagi kalau yang tadinya bisa refreshing, liburan, ataupun ngapain, nggak taunya di rumah aja, ya, itu juga bisa menambah stres. Nah, bagaimana dengan guru? Nah, guru itu sebenarnya juga sangat uh, gemes gitu ya, guru itu juga stres. Karena mungkin 24 orang jam tua ya. pikir iya, orang tua pikir begini, "Ah, guru mah enak ya, pokoknya tahu kasih tugas saja. Ya, nanti tinggal orang tuanya yang setengah mati bantuin anaknya untuk mengerjakan tugas." Sebenarnya tidak, Bapak Ibu ya. Guru di sekolah mengajar memang lelah ya, tetapi interaksi ataupun feedback yang didapatkan dari murid-murid itu seperti booster ya, menambah semangat sebagai seorang guru. Nah, sekarang ini feedback-nya nggak ada. Jadi gurunya udah seru ngajar ya, berinteraksi, kalau di kelas mungkin muridnya bisa terbahak-bahak, bisa berkomentar, bisa ikutan. Yang ini sekarang gurunya udah seru sendiri, pas dilihat, ya cuma ngajar sama kursi. Ya, muridnya ketiduran. Ya, muridnya baru dikasih tahu nanya lagi pertanyaannya yang sama. Belum lagi kalau ada 20 murid, nanti udah pertanyaannya sama, nggak sampai 1 menit, orang kedua nanyanya sama Hanya lagi. sama. Orang ketiga nanya lagi, itu lagi. Aduh, bingung juga ya kadang jadi guru. Jadi, sebenarnya bukan lelah fisik, tapi capek hati ya, capek mental. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya, kelelahan mental ini ya yang dihadapi oleh semua orang ya, bukan cuma anak didik, tapi juga gurunya, juga orang tuanya. Nah, sebenarnya sekarang apa yang mau kita lakukan? Sudah pasti tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, ya, nggak bisa menyalahkan keadaan, nggak bisa juga menyalahkan pemerintah, nggak bisa menyalahkan kurikulum, nggak ada yang bisa disalahkan. Tapi apa yang bisa distrategikan? Mungkin ada jalan keluarnya yang bisa dicari atau ada juga cara bagaimana kita bisa memiliki imun sistem yang lebih tinggi untuk menghadapi kelelahan mental ya, mungkin kita bisa sebut dengan mental fatigue ini.
Nah, itu yang mungkin bisa kita strategikan ya, kita bisa sama-sama ngobrol ya. Kalau tadi Fadil bercerita ya bahwa aduh peran saya memang boleh dibilang cukup kompleks ya. Kompleks. Kebetulan juga memang sebagai seorang kepala sekolah dan juga punya anak 2 ya. Anak saya yang besar sudah SMP, nah itu sudah bisa belajar sendiri. Nah, satu lagi baru SD kelas 1. Nah, ini juga ya, kita bayangkan anak SD kelas 1 yang baru masuk jenjang baru ya, yang tadinya udah excited, udah punya seragam baru, udah punya tas baru, itu masih ada di kantong plastik. Nggak perlu dipakai ya, cuma seragamnya aja dipakai untuk online learning. Ya mungkin kurang lebih itulah ya, Pak Fadil ya, gambaran keadaan kita sekarang. Biasa. Terima kasih pengantarnya, luar biasa. Jadi memang stres ini adalah hadiah untuk kita semua. Jadi diterima dulu. Jadi nggak cuma dia dan tetangga kita, tapi stres ini hadiah untuk kita semua. Nah, bagaimana kita merespon stres kita, bagaimana kita bereaksi terhadap stres kita ini sesuai dengan peran kita masing-masing. Ada yang perannya 2, perannya 3, perannya 4, perannya 5. Toh semuanya juga ada yang bisa melewatinya, bahkan yang perannya cuma 1 pun dia nggak bisa melewatinya, tergantung kita nih mau merespon stresnya bagaimana ya. Nah ini menarik banget tema kita, sebenarnya temanya menyedihkan, tapi kita bawakan menarik supaya nggak kebawa stres ya, karena tadi saya kasih pengantar berita yang cukup mengenaskan ya, menyedihkan gitu, dan itu fakta terbukti bahwa anak harus melakukan aksi itu karena PJJ. Kan ngenes banget kita sebagai guru, apalagi sebagai orang tuanya gitu kan, yang mana sudah membesarkan sampai SMA, sebentar lagi lulus sudah 17 tahun, tapi karena faktor ini nggak bisa mengelola stresnya, ya kan, akhirnya larinya ke bunuh diri ya. Mudah-mudahan ini terakhir di negara kita dan mungkin di dunia juga mudah-mudahan nggak ada yang terjadi lagi. Nah, ini menarik. Nah, tadi kan ibu ya, kakak sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin di sekolah yang memang berhadapan langsung dengan para guru yang tadi kebayang banget stresnya guru sih. Kalau dulu kita jam 8 sampai jam 4 selesai kan. Yeah. Padat gitu kan, tapi selesai. Menarik tadi kalau ketemu sama siswa langsung itu kan imun gitu ya. Jadi kalau tadi saya garis bawahi, jadi kalau saya ketemu anak-anak TK gitu kan, anak-anak PAUD gitu kan, ketika saya pusing di rumah banyak kerjaan, banyak hutang, ketika ketemu anak-anak, halo Pak Fadil, lunas hutang saya tuh. Betul, saya betul approve banget, validasi banget bahwa interaksi dengan anak-anak pun kita sebagai orang dewasa butuh untuk merilis stres kita. Nah, anak-anak kita juga sesama sebaya gitu kan, mereka butuh itu. Nah, bagaimana dengan tantangan yang kita nggak tahu sampai kapan, 7 bulan sudah terlewati, Miss Caroline dengan timnya, apa sih treatment terutama kita ngomongin sudut pandang guru dulu ya, karena sekarang mungkin sudah banyak yang hadir, rata-rata guru-guru yang memang gimana sih cara ngerilis stres ini supaya menjadi lebih produktif dan lebih semangat, terjaga motivasinya. Apa sih yang dilakukan di sana terhadap guru-gurunya supaya stresnya mereka terfasilitasi dan berimbas kepada aktivitas yang produktif, nggak yang membelenggu diri dan sebagainya. Begitu. Boleh di-sharing, Kakak. Oke. Kalau menurut saya yang utama ya, itu adalah kita bisa managing expectation ya. Artinya harapan memang tinggi ya. Kita berharap kalau dari sudut pandang kurikulum dan lain sebagainya, kita tidak berharap anak-anak ini menjadi the lost generation. Kita mau seperti business as usual. Artinya nanti begitu pandemi usai, mereka balik ke sekolah, udah Ya. yang masih kecil. Anak-anak masih kecil. Jadi misalnya kalau kita berharap bahwa ini koneksi saya bagus nggak ya? Bagus Tadi ya? agak sedikit nge-lag tadi. Oh tadi agak sedikit nge-lag. Oh iya Ya, maaf. boleh ya. Jadi kalau kita biasanya mengajarkan literasi sama anak-anak PAUD atau TK ya, ataupun belajar anak yang kecil-kecil lah ya, yang belum bisa belajar secara mandiri, mungkin kita berharap biasanya 1 bulan anak
seperti harapan tersebut harus bisa di-adjust sedikit ya, karena efektivitasnya tidak mungkin bisa sama persis seperti ketika kita melakukan tatap muka ya. Perhatian, sentuhan ataupun personal approach itu kan ada efeknya ya dalam proses pembelajaran seorang anak. Nah, ini kan sekarang hilang gitu. Nah, jadi ketika seorang guru itu masih menggunakan topi yang sama, ya artinya bisa kok, harusnya dalam 1 minggu ini anak saya kelar ini materi ini, ya. Nah, itu juga menimbulkan stres buat si guru tersebut karena ya apa daya ya tangan meraih tapi tidak sampai. Karena yang mau kita ajari itu, yang mau belajar dengan kita, anaknya juga tidak ada di situ. Mungkin kita lihat ada di layar, nggak taunya dia sambil nonton YouTube kah, nggak taunya dia juga nggak fokus, nggak taunya apa. Managing expectation itu saya rasa sangat penting. Ya. Karena kalau seorang guru juga punya harapan yang terlalu tinggi, ya akhirnya dia juga stres. Nah, kembali lagi hukum stres, hukum tekanan, menekannya ke bawah. Guru kalau sampai stres, nekannya ke siapa? Ya ke muridnya lagi. Ya jadi kasihan sekali anak-anak ini ya, dia udah menerima sasaran stres dari orang tuanya, dia juga menerima mungkin sasaran stres dari gurunya. Jadi itulah saya rasa nomor satu, guru juga harus bisa ya menyadari dan kalau bisa didiskusikan dengan pimpinan sekolah bahwa mungkin ketika situasi kembali normal tetap harus ada masa transisi ya untuk menjembatani apa yang tidak tercapai pada saat era PJJ ini. Nggak bisa kayak ketika situasi normal jebret langsung ya udah lanjut gitu. Nggak bisa, pasti akan ada periode transisi yang harus kita lewati. Jadi yaitu managing the expectation. Yang kedua mungkin guru sendiri kita menerapkan yang namanya growth mindset ya. Mindset yang berfokus pada pertumbuhan. Artinya kita fokus pada suatu hal yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan ya kita jangan terlalu pusingkan ya. Kita nggak punya kontrol terhadap hal-hal tersebut. Ada kadang kita memiliki, mungkin di kelas kita ada 1-2 murid yang nggak pernah muncul, yang nggak pernah mengerjakan tugasnya, yang orang tuanya nggak bisa dihubungi, ya. Nah, kita sebagai seorang guru pasti berusaha semaksimal mungkin. Tetapi kalaupun ada yang seperti itu, ya kita lebih baik berfokus pada anak-anak yang memang mau belajar, orang tuanya juga kooperatif, ya daripada kita sibuk, ya menghabiskan energi kita untuk anak-anak yang mungkin punya masalah tertentu, ya. Walaupun kita juga senantiasa harus find out masalahnya di mana nih. Apakah tidak punya kuota, apakah tidak punya gadget, ataukah sakit, ya terkena penyakit ini. Nah, itu harus kita berusaha untuk find out. Tapi kan kalau guru-guru kadang kan kalau udah ngumpul, aduh gimana, aduh di kelasku tuh ya ada berapa anak tuh, nggak pernah muncul, ditanyain di email, di WhatsApp, nggak pernah berespon dan lain sebagainya. Nah, mungkin tuh hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa apa yang bisa kita kendalikan, disitulah kita mencurahkan banyak perhatian dan energi kita. Sehingga kita senantiasa mendapatkan hal yang positif ya daripada kita mengeluhkan situasi. Kemudian yang ketiga, support system itu juga adalah penting ya. Sebagai seorang guru kita perlu memiliki support system dengan teman-teman, rekan sekerja ya, bisa sharing best practices ya, karena percaya atau tidak semua guru begitu mulai PJJ langsung dengan fasihnya bisa menggunakan segala online learning platform tersebut ya. Yang sudah rajin make aja ketika awal pasti masih ada kagok ya, ditambah lagi yang nggak lancar. Nah, tetapi semuanya akan bertambah baik ya, pastinya semuanya juga akan improve ya. Nah, support system ini sangat penting sekali. Bagaimana sesama rekan kerja juga bisa saling menunjang, saling backup ya. Misalnya, waduh di tempat saya ini susah sinyal nih. Ya, kalau ada support system kan enak ya. Kalau saya benar-benar tiba-tiba nggak bisa connect, saya minta tolong ya. Kamu take over dulu kelas saya misalnya. Ini yang kita lakukan ya di sekolah ya. Jadi karena kita nggak pernah bisa tahu, sinyalnya sih biasanya bagus, tapi kadang-kadang ada hari-hari tertentu tiba-tiba nggak mau connect. Nah, kalau itu terjadi,
cepat-cepat minta dukungan dari teman sehingga temennya bisa langsung take over. Jangan sampai wah orang tuanya nyariin, mana nih gurunya udah jam segini belum nongol ya. Oh gurunya lagi nyari sinyal nggak tahu di mana-mana ya. Nah Stres itu lagi ya, ya kan. jadi benar stres lagi karena orang tuanya juga stres gitu loh. Jadi ini perkumpulan manusia-manusia stres. Nah sebagai guru mudah-mudahan kita bisa lebih ya, kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola stres lebih tinggi ya daripada murid kita ataupun orang tua murid. Itu sih mungkin ya. Ya, luar biasa. Teman-teman, panjang ya. 3 nih Panjang ya. teman-teman yang tapi daging semua kalau jadi bagaimana mengatasi stres para guru. Yang pertama tadi keren ya, adjust the expectation ya. Diperbaiki lagi, dilihat lagi harapan-harapannya. Dan ini saya rasa nggak cuma buat guru ya, buat orang tua juga mesti adjust expectation terhadap anak-anaknya. Kemudian growth mindset, focus on what we can control. Keren banget, karena kita yang bikin lelah itu, yang bikin capek itu, kita memaksakan kehendak orang lain untuk sama seperti kita ya. Kemudian yang ketiga adalah support system atau inner circle, teamwork yang kuat gitu ya, saling backup, saling menguatkan. Keren banget ya. Teman-teman, itu 3 poin bagaimana sih merilis stres, mengcover stres para guru di sekolah supaya bisa lebih maksimal dalam menghadapi PJ ini. Teman-teman di Facebook juga boleh bertanya, punya kesempatan bertanya langsung kepada kakak kita ya, Miss Caroline. Sudah hadir bersama kita nih, Ibu dosen juga nih, Mbak Caroline, ya Allah. Mbak Yuli, Halo, kemudian Mbak Mbak Desi, Yuli. Bu Niani sudah hadir bersama kita. Ada siapa lagi nih yang hadir ya? Ada Oh, para pemimpin hebat itu. ya, ini top leader yang insya Allah akan saya paksa untuk sharing. Terima kasih. Nah, ini menarik nih kakak ya. Tadi kita ngomongin masalah dulu terkait expectation, terkait stres, terkait masalah yang dihadapi di sekolah dari rumah masing-masing pastinya. Nah, pernah nggak di sana di timnya Miss Caroline ketemu guru atau personil yang jadi demotivated gitu, jadi pasrah gitu, jadi malas-malasan gitu, jadi ngerasa nggak punya hope gitu dalam menjalankan PJJ. Kalau ada case begitu, kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk membangun motivasi para guru itu? Oke. Ya, ini menarik ya pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau dikatakan ada nggak yang benar-benar seperti itu, mungkin belum ada ya. Tetapi memang kita pernah mengantisipasi ya, karena memang guru juga punya background beda-beda. Ada yang mungkin anggota keluarganya juga mungkin sakit ya, ataupun ada yang salah satu mungkin pasangan suaminya atau istrinya juga kehilangan pekerjaan. Kan ada juga yang model seperti itu ya. Ada macam-macam lah. Tetapi ada satu hal juga nih yang kita bisa terapkan. Salah satu cara untuk kita bisa merilis stres itu adalah dengan rasa bersyukur. Jadi di awal tahun ajaran kebetulan kita memberikan training kepada guru-guru nih. Jadi trainingnya bukan cuma tentang menyusun pembelajaran yang baik, tapi bagaimana seorang guru juga mempunyai aura yang positif. Artinya kita mengajak guru tersebut melakukan gratitude journaling. Jadi seorang guru juga diajarkan untuk berterima kasih gitu loh, bahwa dalam hidup ini, dalam situasi seperti ini masih ada nggak hal-hal yang Anda syukuri? Nah, apa hal-hal yang Anda syukuri? Dengan begitu kita diajak untuk berpikir dari sisi pandang yang lain, sisi pandang yang positif. Memang kan kehidupan macam-macam, tapi kan tergantung kita bagaimana mau melihatnya. Ya, seperti gelas yang terisi itu terisi penuh, kurang setengah atau terisi setengah, ya itu kan adalah cara kita melihatnya. Nah, jadi seorang guru dia mau berhadapan dengan murid nih, dia mau berhadapan dengan murid, ya murid juga sama ya, ada yang gaptek, ada yang miss, kenapa missnya hilang, kenapa ini pencet ini apa, ya mereka punya banyak sekali kecemasan. Nah, seorang guru harusnya menjadi yang lebih tangguh, lebih kuat, bisa mengayomi. Ya bayangin kalau muridnya cemas, gurunya juga iya panik gitu. Nah, kan kacau balau ya. Nah, guru tersebut harus memiliki saldo ya, saldo ketenangan batin nih ya, ketenangannya itu punya dulu baru bisa menenangkan murid-muridnya gitu. Nah, jadi salah satu praktek yang bisa dilakukan sebenarnya adalah mengajak ya bahwa kita senantiasa bisa bersyukur atas keadaan yang kita miliki.
kenyataan bahwa kita masih sehat seperti ini aja, itu adalah suatu hal yang benar-benar harus disyukuri, itu Mahal anugerah banget luar ya. biasa. Yes, luar biasa. Ya, jadi ini non teknis teman-teman sekalian dan ini terkait sama spiritual pastinya, dan kalau tekniknya mungkin jurnal syukur gitu ya. Guru-guru dilatih untuk menuliskan jurnal syukur, mengingat-ingat apa yang masih kita punya gitu kan. Sehingga tadi saldo syukurnya tuh, saldo bersyukur, saldo bahagia itu lebih untuk dibagikan ke anak-anaknya. Karena nggak mungkin anak-anak bisa happy kalau gurunya nggak happy, ya kan? Jadi bahagia berawal dari guru kalau pengajarannya. Sebaliknya kalau anak-anak stres dengan guru yang bahagia, insya Allah akan ke bawah, karena guru itu sumber bahagia untuk anak-anak ya. Mudah-mudahan dengan tadi teknis jurnal syukur, kembali ke spiritual, bersyukur aja, bersyukur kita masih bisa ngajar, kita nggak kehilangan pekerjaan, kita nggak, masih ada internet, masih ada kuota, masih bisa ngobrol dengan teman-teman gitu kan. Nah itu memang perlu latihan sehingga yang tidak kalah penting adalah ya environment-nya. Kalau lingkungannya di orang-orang yang bersyukur, orang yang pandai menerima, pandai bersyukur, insya Allah akan ke bawah. Tapi ini terkait circle juga kan, kayak tadi kan support system juga penting, akan saling berpengaruh ya. Oke, ini saya akan menyinggung terkait parents ya. Ini kan biar bagaimanapun, apalagi untuk yang SD mungkin PAUD gitu kan, sekeren-kerennya guru, sekeren-kerennya sekolah, nggak akan jadi apa-apa PJ kalau nggak ada parents gitu kan. Nah, terus kemudian akhirnya banyak juga fenomena kita temukan yang dari daring jadi darting gitu kan orang tua kan, karena harus pressure dan sebagainya gitu kan. Nah, pertanyaan saya yang mungkin juga jadi pertanyaan banyak teman-teman di luar sana adalah, ketika ada orang tua yang mungkin stres, komplain gitu kan, keberatan dengan kebijakan, nah apa sih, ada nggak pengalaman real yang dialami selama PJJ, kemudian solusinya bagaimana untuk merangkul ini semua menjadi energi di sekolah kayak gitu? Sebenarnya kalau orang tua komplain tentang PJJ dan lain sebagainya itu sangat wajar. Ya, suaranya kurang kedengeran di sini. Kurang kedengeran ya? Nah, masuk. Ya, kalau orang tua komplain mengenai PJJ sebenarnya itu adalah suatu hal yang wajar. Ya, belum lagi kita tidak tahu background dari orang tua tersebut. Sumber stresnya bukan cuma anaknya aja gitu ya, tetapi sebenarnya lama-lama mereka juga belajar untuk menerima kenyataan. Awalnya mungkin menolak menerima ya, kenapa anak saya nggak bisa antar ke sekolah ini ya, biasa minimal saya punya waktu 5 jam, 6 jam untuk mengerjakan pekerjaan saya. Sekarang ini anak ada di rumah terus ya. Nah, sebenarnya makanya kenapa seorang guru ataupun seorang pendidik harusnya kita bisa lebih mengayomi, harusnya ya. Karena orang tua juga berada dalam posisi yang dikorbankan lah istilahnya. Karena salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru itu harus diambil alih oleh orang tua. Sedangkan kita tidak membantu mengambil alih tugasnya orang tua. Kalau dulu ketika sekolah offline, mungkin urusan anaknya apakah makan di jam sekolah kan jadi urusan kita, urusan guru ya. Gurunya mungkin mengurusi making sure anaknya makan, anaknya belajar menulis, anaknya mengerjakan tugas. Tapi kan itu semua sekarang jadi bebannya orang tua. Jadi kalau menurut saya ketika orang tua komplain, harusnya kita nerima, harusnya kita mendengarkan dan acknowledge bahwa mereka ini mengalami keadaan yang sedang sulit gitu. Kalau orang tuanya working mom, bayangkan bagaimana caranya dia balance, menyeimbangkan waktu untuk mengajarkan anaknya, sendiri harus bekerja. Kalau mamahnya, orang tuanya itu adalah single parent yang sudah sudah bercerai ataupun memang cuma single gitu, bagaimana coba? Kalau orang tuanya juga baru mempunyai anak bayi yang kecil misalnya, itu gimana? Kalau orang tuanya ini salah satunya ada yang kehilangan pekerjaan, itu bagaimana? Jadi sebenarnya memang ya idealnya memang kita lebih pengertian aja. Tidak perlu ketika orang tua komplain, ini PJJ ini bikin repot dan lain sebagainya. Mungkin kita guru defensif. Tapi kan saya sudah kasih tahu, Mam, di Google Classroom, Mam, itu semua udah tertera. Saya juga udah sampaikan pada anaknya. Nggak usah. Jadi itu hanya akan menambah bara api ya. Jadi ya kita acknowledge aja, iya Mam, pasti susah ya. Memang nggak mudah sih punya anak. Ya saya kan nggak belajar jadi guru, Bu. Saya kan nggak menempuh pendidikan
keguruan, saya mana tahu ngajarin begini. Nah, orang tua pasti punya banyak lah cerita seperti itu. Ya kita acknowledge aja, ya kita pahami. Dengan demikian mereka juga akan mereda. Karena kalau dikasih komplainan kita bales ya, kita wah serentetan data, saya tanggal segini sudah melakukan ini, nggak akan selesai. Ya yang ada jadinya nanti hubungannya tidak baik gitu. Sepakat ya, jadi intinya justru malah emang kita menunggu mereka ya, menunggu orang tua untuk berkomunikasi gitu ya. Kemudian kita bangun empatinya, ya kan, kita dengarkan. Kalau sebenarnya kalau kembali ke tadi jurus satunya, adjust the expectation, kan mudah sebenarnya. Jadi kan masalah yang kuat itu kan saling ngotot dengan expectation. Guru punya expectation, dituntut kepala sekolahnya gitu kan, dituntut yayasannya supaya nilainya bagus-bagus. Orang tua juga punya expectation supaya anaknya nilainya bagus, sehingga expectation yang berbeda-beda ini saling sumber akhirnya malah jadi panas ya kan, itu yang makin bikin stres. Tapi kalau rilis atau adjust expectation udah bagus, saling mengerti bahwa fokusnya adalah siswa bertumbuh, siswa berinteraksi, siswa bahagia gitu kan, kita insya Allah akan cenderung lebih mudah untuk membuat kita bahagia dan ingin menjalankannya ya. Kata kuncinya malah justru malah kita dengarkan ya, kalau ada orang tua yang ingin menyampaikan sesuatu, kita dengarkan karena they have so many backgrounds with variety activity, pasti akan sangat ngejelimet banget, kebayang sih dengan kalau kita mau studi gitu ya. Ya, oke. Terima kasih nih di Facebook sudah hadir rekan-rekan kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mumpung masih ada kakak kita ya, sosok leader yang luar biasa. Jadi beliau ini belum ngomong, kalau udah senyum udah rilis happy-nya ya kan. Makanya beliau beberapa kali ngambil riset, ngambil program tentang mental health, tentang well-being, dan emang beliau banget. Jadi begitu ngobrol sama beliau tuh, ya saya rasa tim-timnya merasakan lah ya, bagaimana beliau memberikan keteduhan, memberikan sesuatu yang hangat sehingga stres itu bisa kerilis, stres itu bisa mengurai dan menjadi sebuah happiness. Asik banget ya. Ini kakak kita nih, yang Bunda Yeni, bersyukur banget katanya bisa kenal sama Caroline ya, yang menyejukkan. Insightful-nya. Makasih Bunda. Ya. Terima kasih ya. Udah bijak nah gitu. Ini pertanyaan lagi nih buat si kakak ya, yang keren banget. Terkait siswa, sekarang kan lagi ngehandle teens ya. Kalau dulu mungkin kids gitu kan, kalau sekarang teens. Siswa remaja yang memang tantangannya, pola pikirnya, cara belajarnya udah beda banget gitu ya. Dan ini luar biasa pastinya. Pertanyaannya, ini kan siswa dari 1 sampai A sampai Z kan pasti punya beda-beda karakter gitu ya. Kemudian ada nggak case anak-anak yang misalkan walaupun nggak sampai kayak berita tadi anak dari Bone gitu ya, ada nggak temuan-temuan stres yang kemudian menjadi perhatian para guru sehingga di follow up sampai ke titik itu, ada nggak program-program di sana, Miss? Oke. Sebenarnya ada juga, karena mungkin memang ya ada anak yang mungkin anggota keluarganya ya ada yang kena COVID, itu stres mereka. Ya mereka juga takut ya. Itu stres tersebut ada. Maka di sekolah kami menguatkan tim konseling ya. Tim konseling itu counselor itu berperan sangat penting di sini karena di usia remaja tidak semua anak dengan mudah menceritakan apa yang ada di dalam perasaan atau pikirannya kepada orang tuanya. Beda ya sama anak SD ataupun TK ya. Mungkin anak SD bisa ngadu ke mamahnya ya, bisa cerita apapun ya, tetapi kalau sudah remaja biasa sudah berbeda. Nah, jadi tim konselor ini sangatlah penting dan fungsinya bukan cuma kalau ada masalah aja, tetapi budaya itu perlu dibangun sehingga ketika anak tersebut membutuhkan support system juga, dia tahu bahwa ada guru konselor ya yang juga bisa memberikan saran ya, yang juga bisa memberikan bimbingan lah ya yang sifatnya lebih positif. Nah, sebenarnya ada satu hal juga yang kita antisipasi ya, kita tidak ingin hal tersebut terjadi, tetapi nggak tahu ya nanti ketika keadaan kembali normal, mudah-mudahan sih tidak. Itu adalah fenomena kecemasan sosial. Ya, sekarang kalau kita perhatikan anak remaja itu kan tugasnya adalah berinteraksi ya. Ketika mereka berinteraksi sosial dengan orang, mereka belajar untuk membawa diri ya, dari raut muka orang, dari gerak-gerik bahasa tubuhnya, mereka belajar kan untuk
memahami etika sosial, ya. Tapi hal ini sekarang terhambat, ya. Dan kalau kita perhatikan di awal-awal PJJ, mungkin banyak sekali anak remaja yang kayaknya, aduh, pingin banget keluar, ya, pingin keluar rumah, pingin ketemu teman, pingin ke sekolah dan lain sebagainya. Tapi setelah ratusan hari berlalu, kayaknya mereka udah terbiasa juga loh dengan keadaan seperti ini. Sendirian, liatin laptop aja, liatin HP aja ya. Jadi kayaknya udah jadi gaya hidup baru. Nah, sedangkan kita tahu sebelum era COVID ini aja sudah banyak anak-anak yang kecanduan gadget yang mungkin ketika berinteraksi dengan nyata itu awkward ya. Kalau ngomong nggak tahu mau ngomong apa. Tapi kalau chatting banyak yang mau diungkapkan. Ya, dia merasa lebih leluasa itu chatting. Nah, ini sebenarnya yang kita takuti juga. Nanti ketika ketemu jangan-jangan pada nggak ngerti etika sosial, jangan-jangan pada nggak berani berinteraksi ya, pasti akan butuh waktu untuk transisi juga. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita sebagai pendidik juga perlu kita pikirkan, iya, dan siapkan nanti mungkin gimana cara memfasilitasinya. Kalau anak kecil mungkin lebih natural, tapi kalau sudah remaja, udah ada masalah dengan body image, udah punya masalah kepercayaan diri, belum lagi ada ketertarikan lawan jenis, belum lagi mulai jerawatan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin akan lebih kompleks ya, tapi ya, kalau kita sebagai pendidik siap ya untuk memfasilitasi dan membantu, mensupport, pastinya ini juga akan berlalu dengan baik ya, bukan berlalu tapi tambah buruk gitu. Ya, jadi ini malah jadi saya agak bukan panik ya, jadi PR untuk kita bersama nih, kecemasan sosial ya. Jadi kita belum selesai masalah PJJ, kita harus diminta untuk memikirkan masa depan anak kita setelah pandemi ini ya, setelah PJJ-nya. Ini PR bersama dan pastinya nggak akan selesai dipikirkan jam 2 jam, dan ini butuh kelegowoan para orang tua, para guru, para leaders ya, untuk betul-betul bisa menjadi teman. Kalau dulu kita murni menjadi learning resources, kalau sekarang menjadi learning partner gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi teman untuk yang jadi nyaman buat curhat, nyaman buat nyaman buat ngomongin tentang remaja, itu kan butuh skill juga untuk semua guru gitu ya. Terutama guru-guru yang mengajar di SMP, SMA, mereka tantangannya beda. Kalau nggak ngobrol sama guru, ngobrol sama teman-teman itu lebih bahaya ya. Jadi mudah-mudahan kita semua nih mulai saat ini lebih aware, karena tantangannya lebih besar dan perhatian yang dibutuhkan lebih besar, tapi waktunya sedikit. Itu kan tantangan banget ya. Mudah-mudahan intinya apa yang tadi dilakukan di Suci ya sudah menjadi bagian dari inspirasi buat teman-teman. Lakukan proses counseling, jadi nggak cuma guru BK, tapi every teacher is a counselor gitu ya. Semua guru adalah counselor. Jangan ngambil guru BK punya 1000 siswa kebayang gitu kan, cuma satu BK, 2 BK nggak akan selesai. Tapi kalau punya prinsip I am a counselor, I am their friends gitu kan, insya Allah akan menjadi teman yang baik buat anak-anak, terutama dalam mengcover mental health ini ya. Terima kasih untuk sharingnya terkait itu, please ya, jadi note buat kita. Nah, totally agree Bu, what a wisdom kata Bu Diani Fancy. leader kita juga ya, yang harus kita tarik ke forum ini untuk sharing ya. Siap-siap ya Bu. Pokoknya mau tidak mau harus mau berbagi ya. Dan ini sebenarnya momentum kan. Kalau nggak begini, saya nggak mungkin bisa belajar langsung di sore hari ditemani rintik hujan, sakit kopi, bisa belajar langsung sama kakak Olin gitu kan. Dan ini momentum buat para guru, para kepala sekolah, para orang tua, learning space-nya tuh terbuka lebar, learning time-nya tuh terbuka lebar, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk naikin kapasitas buat kita semua ya. Kalau tadi Miss, kita sudah ngebahas tentang bagaimana mengelola stres di antara guru-guru, bagaimana mengcover menjadi mitra bagi orang tua dalam menyelesaikan masalah PJJ di rumah, bagaimana memfasilitasi siswa sebagai mitra kita supaya mereka tetap happy, tetap terbuka ketika ada masalah. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana nih peran seorang leader, ya kan? Walaupun satu kan dia menjadi kunci juga sebenarnya, kunci membuat kebijakan, kunci menjadi terobosan-terobosan baru, sehingga PJJ ini justru saling mendekatkan tim, saling mendekatkan anak-anak, saling menghangatkan dengan orang tua gitu ya. Nah, tantangan untuk terobosan-terobosan yang perlu dilakukan oleh seorang leader dalam menjalani PJJ ini, terutama terkait mental health. Kira-kira apa nih pesan buat para leader, buat saya khususnya?
Kalau untuk para leader ini juga ya istilahnya kita namanya sama-sama sharing lah ya, bukan artinya apa yang sudah dilakukan di sekolah kami mungkin udah yang terbaik kan juga belum. Ya namanya ini semua a work in progress ya, tapi kalau di pandangan saya seorang leader itu kan biasa terkait dengan membuat kebijakan ataupun policy ya. Nah, setiap membuat kebijakan atau policy itu harus dipikirkan mengenai mental health dari eh, ketiga aspek tersebut, orang tua, guru, dan terutama adalah siswa. Misalnya mau bikin program, ya, programnya wah keren luar biasa, tapi akan membuat murid stres, guru stres, orang tua stres. Faedahnya di mana? Walaupun programnya itu keren banget gitu, ya. Jadi sebagai leader itu harus tahu situasi yang dihadapi itu adalah seperti apa, ya situasi yang dihadapi. Sesuatu itu memang indah, keren, ya luar biasa, transformational misalnya. Tapi atau dilakukan di saat yang tepat atau tidak. Gitu. Kelihatannya seorang leader itu kan kunci untuk mengukur kesuksesan seorang pemimpin adalah bagaimana. Koneksi saya kayaknya terganggu ya. Iya, agak nge-lag lagi. Nggak apa, diulang aja pelan-pelan. Mudah-mudahan kembali lagi. Agak ya, oke. Ya, seorang leader itu kan baru bisa dikatakan berhasil ketika orang-orang yang dipimpinnya itu bisa mencapai potensi yang maksimal. Ya, itu baru kita bilang seorang leader yang baik. Ya, seorang leader yang baik bukan pinter sendiri, ya, bukan wah saya hebat, tapi gimana bisa memastikan orang yang dipimpinnya itu semua berkembang dengan semaksimal yang mereka bisa. Nah, jadi di dalam porsinya sebagai seorang leader di dalam institusi pendidikan, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi anak didik dan juga guru. Ya, jadi ketika merancang suatu kebijakan harus mempertimbangkan mental health. Karena sebenarnya penilaian kita mungkin leader education yang sangat profesional itu kan fokus pada standarisasi, pada penilaian, pada prestasi ya. Sebenarnya penilaian itu kan nggak cuma aspeknya itu aja. Ya, selain aspek kognitif kan juga ada aspek afektif. Ya, bagaimana perasaan kita kalau murid-murid kita itu cerdas luar biasa tapi stres banget ya sampai depresi misalnya. Apakah kita nggak merasa sedih gitu bahwa kita sebagai pernah menjadi gurunya tapi kita tidak pernah mendeteksi bahwa anak ini mengalami depresi ya. Itu kan sebenarnya komponen yang perlu dilakukan. Jadi pendidikan bukan cuma memberikan pengetahuan, tapi bagaimana touching the minds dan juga transform their lives ya, bagaimana membawa dampak positif untuk kehidupan mereka. Jadi penilaian itu kan bisa dimodifikasi. Saya rasa pemerintah juga udah banyak melakukan ini ya, adjustment ya, karena tidak, apalagi mengingat situasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan beragam sekali ya. Jadi banyak adjustment yang sudah diberikan. Bahkan badan-badan penyelenggara tes internasional juga banyak memberikan sedikit kelonggaran karena melihat keadaan yang kurang pasti seperti ini. Jadi ya kita sebagai leader ya terimalah kelonggaran itu. Kadang ada yang ngotot gitu ya, enggak, pokoknya sekolah saya harus yang terbaik. Ya iya memang semua juga maunya seperti itu. Tetapi ingat, mental health itu adalah penting ya, well-being dari seluruh stakeholder sekolah, termasuk anak murid, guru, dan orang tuanya perlu untuk dijaga. Luar biasa ya, dari poin-poin yang disampaikan buat saya dan buat teman-teman di luar sana yang kebetulan yang mungkin tahun ini mendapatkan amanah menjadi seorang leader, maka setiap wisdom harus wise, ya. Jadi kita harus membuat wise wisdom, apapun itu terkait kebijakan-kebijakan, kebijakan tentang siswa, tentang guru-guru, tentang orang tua, wise wisdom. Kemudian ini relate sama materi kemarin, kita tidak terjebak dalam program-program yang keren-keren itu, ya. Jadi sama yang disampaikan dengan Bu Yeni di minggu kemarin, jadi beliau tidak terjebak untuk menjalankan program, tapi bagaimana caranya semua timnya bertumbuh. Walaupun agak lama, walaupun sekarang nggak kelihatan oke, nggak apa-apa, yang penting timnya bertumbuh. Dan tadi juga di poin ketiga, suksesnya leader itu kalau semua anggotanya bertumbuh dengan maksimal sesuai dengan potensinya, kan?
Kemudian yang tidak kalah penting adalah setiap kebijakan yang dibuat pastikan perhatikan sisi mental health-nya. Sisi itu kadang-kadang kita lalai, cenderung yang kita perhatikan yang di atas permukaan ya. Justru yang di bawah permukaan itu yang lebih penting, yang mampu akan mendorong menjadi fondasi-fondasi anak-anak kita di masa depan ya. Saya pernah mendengar sebuah kisah anak-anak yang pinter banget, IQ-nya tinggi, lulus SD terbaik, SMP terbaik, SMA terbaik, gagal masuk kedokteran, bunuh diri. Depresi, itu kan mental health. Kalau secara pencapaian luar biasa kan, tapi mental health-nya nggak pernah disentuh, orang tuanya nggak aware, guru-gurunya nggak aware, sehingga dia nggak terima dengan kekalahan. Dia selalu siap menang, siap berprestasi, tapi nggak siap kalah. Ini kan hal yang simple, tapi kadang kita nggak perhatikan dengan fokus ya. Thank you banget sudah diingatkan, Miss ya. Ini menjadi pelajaran penting di sore hari ini yang diiringi hujan. Mungkin suara hujan saya masuk ke situ ya. Jadi bumbu percakapan kita, mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan menjadi pembelajaran buat saya pribadi dan buat para pendidik dan mencakup orang tua, dan kita doakan supaya siswa-siswa kita tetap happy, tetap bahagia menjalani PJJ ini, dan tentunya bahagia bisa bermula dari bahagia orang tua dan guru-guru ya. Boleh dong kasih closing statement ya, karena kita sudah 2 menit lagi. Kasih closing statement di sesi kita kali ini. Silakan. Ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Sebenarnya itu juga suatu refleksi ya buat saya pribadi ya, untuk senantiasa berpikir bagaimana sih caranya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin closing statement-nya mungkin segala sesuatu itu kan adalah bukan cuma tentang hasilnya ya, tetapi ada prosesnya. Seperti proses yang kita jalani sekarang ini pasti somehow juga akan membuat pertumbuhan di dalam diri kita. Ya, kita mungkin belajar lebih tangguh, kita belajar lebih fasih terhadap menggunakan teknologi, kita belajar lebih gigih ya, dan lain sebagainya. Jadi trust the process ya, bukan cuma end result-nya aja, karena end result-nya kita nggak tahu. Dan satu lagi adalah ini kelihatannya kan kalau bayangkan seperti lomba lari, ini bukan lagi sprint ya, tetapi ini adalah maraton, jarak panjang ya yang kita lakukan ini ya. Nah, bagaimana bisa bertahan di maraton ini adalah bagaimana kita bisa mempunyai stamina, ketahanan, kegigihan yang kuat. Dan ketahanan, kegigihan yang kuat itu datangnya dari mana? Dari latihan. Ya, contohnya seorang pengangkat beban bisa mengangkat beban 100 kilo, datangnya dari mana? Bukan tiba-tiba, tapi dari beban yang dia latih sedikit demi sedikit. Nah, ini adalah proses kita sedang melatih diri kita. Sebagai pendidik kita mendapatkan kesulitan seperti ini. Sebagai guru kita ada kesulitan seperti ini. Tapi bukan artinya kesulitan ini untuk mematahkan kita, tapi adalah menguatkan kita sehingga kita pastinya akan menjadi pendidik yang lebih hebat lagi. Bisa survive the COVID-19. Ya. Luar biasa ya. Thank you very much. Enjoy the process rekan-rekan semua, karena yang bisa kita kunci, yang bisa kita pegang adalah proses. Hasilnya urusan Allah, urusan Tuhan Yang Maha Esa ya. Thank you for sharing this evening, very insightful ya. Terima kasih, mudah-mudahan jaga kesehatannya, anak-anak sehat, suami sehat, timnya sehat, murid-muridnya sehat dan happy dalam menjalani PJJ ini, dan kita berdoa bersama supaya pandemi segera pergi dari negeri ini. Thank you very much. Bye bye. Yeah, bye. Thank you ya.